Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil nastajib doa ya Allah ighfir dzunubana amin tadakuri diranim biti salami majastadam anjara min mugladim bidami ya ram Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dzunubana wa tawsi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba khairatika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawaina min niyatin salihah. Amma ba'du, hadratul mukarram yang sama-sama kita hormati, para dewan guru, para asatid dan asatidah, umi ustazah, pimpinan majelis taklim, yang mohon maaf nggak bisa saya sebutin namanya atu-atu, saya kenal muka kagak kenal nama kok. Jadi maafin kalau kagak kesebut. Kita doain semua guru-guru kita, semoga Allah berikan nikmat sehat panjang umur, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambah dan tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, hadir tengah-tengah kita, Bapak Kepala Desa di Jalan Jaya, Bapak Lurah kumpul, RT RW juga kumpul semuanya, para jamaah yang hadir, baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang semoga kumpul kita pada kesempatan hari ini menurunkan rahmat, hidayah dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Langit udara rada mendung, yang hadir ge udara rada panik, jemuran belum diangkatin. Saya ceramah lama takut perenggerendeng baik, ceramah bentaran Pak Ustaz Jemur yang melototin saya baik, ngebatin saya kok. Tahun kemarin kan saya lagi baik ceramah di sini, sekarang udah saya lagi baik. Ini naik tingkat, kemarin saya di sini nih, sekarang udah kemari saya nih. Ya, ini duit kagak diambil buat saya, ini kembang. Dah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ustadz Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim. Ayo mengaji, hidup menjadi berkah. Foto siapa itu?
ada orang itu. Majelis Talim An-Nur, Musola An-Nur, Kampung Jejalen, RT 02, RW 06, Desa Jejalen Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi. Iya, iya. Bagian foto saya mah kaling-alingan son bagian saya mah emang orang pernah ada anunya pisan ngomong ini, bingung saya. Iya. Empok kan niat saya bukan hari ini doang, Pok. Bener, Pok. Kemarin hadir di Maulidnya Empok Ustaz Murni hadir. Saya ceramah di mana coba? Di depan pintu. Foto saya di mana? Saya di mana? Hari ini bener ada foto saya di belakang, cuman kealingan son. Kata saya, Allah Pok, yang enakin apa Pok? Dah kita ngaji bentaran lah ya, udah jam 11 bentaran. Tema saya ceramah hari ini judulnya lobang. Lobang. Lobang apa yang mau kita bahas siang ini, Bang? Karena kita manusia keluar dari lobang, hidup buat ngurusin lobang, mati bakal masuk ke dalam. Makanya kita hidup kagak jauh-jauh dari apa lobang yang pertama, Pok? Yang pertama lobang rahim. Udah pasti yang punya rahim itu yang punya rahim itu makanya ibu diangkat derajatnya ketika Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi. Karena dari pertama wanita diciptakan, wanita itu, perempuan itu, ibu-ibu itu cuma jadi biang ribet. Dengerin Pok saya ngomong. Pertama Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, istrinya Siti Hawa. Nabi Adam Allah turunkan dari sorga. Kenapa emang? Kan diajok-ajokin sama Siti Hawa. Bang pengen makan buah. Buah yang mana? Yang ono. Jangan. Kita kagak boleh makan buah yang ono. Katanya sayang. Katanya cinta. Enggak boleh. Bang. Akhirnya makan juga, diusir Nabi Adam dari sorga. Yang kedua ada lagi istrinya Nabi Nuh, salah mendidik anak, punya anak namanya Kanan kagak mau ikut Nabi Nuh. Terus siapa lagi? Sampai Allah utus Nabi Muhammad, Allah angkat derajat perempuan, Allah angkat derajat ibu-ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Bukan sampai itu doang, Pak. Rasulullah hadir ke muka bumi, ternyata ya Rasulullah ada sahabat yang nanya, siapakah manusia yang harus kuperlakukan dengan sebaik-baiknya? Apa jawab Rasulullah? Man ahakun nasi bi husni sahabati, emak. Terus siapa lagi ya Rasul? Emak. Terus siapa lagi? Emak. Terus siapa lagi? Baru bapak. Ternyata Rasulullah nyebutin nama ibu 3 kali, bapak cuma 1 kali. Ibu disebut, bapak, ibu, bapak. Ini begini nih. Timbul pertanyaan, kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu-ibu mengandung, melahir, menyusui. Kudu dipraktekin, Pok. Kalau kagak dipraktekin kagak enak. Mengandung, melahirkan, menyusui, melegek kayak saya. Kalau dipraktekin kan enak. Melahir, lihat bagaimana ibunya capek, empok pada capek buat ngandung, buat ngelahirin, Pok. Usia kandungan, abang mah diem aja kagak ngerasain lebay ini mah. Usia kandungan 2-3 bulan empok ngerasain yang namanya ngidam, bener. Saya kagak pernah ngidam, Pok, tapi saya jadi korban ngidam. Bini saya lagi ngisi di rumah, saya kena prank bini saya dewek. Lihat
ngidam mbok mbang itu yang mengidam nyium bau apa-apa enak tetangga goreng jengkol niat orang arah jelekan dikit kok 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan nih perut makin lama makin gede empok ngerasain tidur udah susah tidur miring sakit tidur kentang kayak kubah masjid tidur tengkurap takut gelinding tos-tosan dah 9 bulan sekian hari siapa yang bakal selamat entah anak entah emak tapi setiap orang tiga bidan yang empok bayar mahal-mahal emang bantuin empok lahiran kagak cengar-cengir doang dia mah empok sampai di klinik ayo ibu tarik nafas ngeden apa kata Ben tuh kan udah bisa ayo coba sekali lagi ya saya hitung sampai 3 ibu tarik nafas ngeden ya iya 1 2 tarik nafas iya 3 ngeden tuh kan bisa tibang cengar-cengir doang makanya dulu Pak saya punya cita-cita pengen punya bini bidan supaya apa sekarang kan lahir normal itu kalau di rumah sakit 8 juta kalau sesar itu hampir 22 juta nah kalau misalnya punya bini bidan kan bisa ngirit Pak udah rada-rada mau lahiran lahir dewek loh lahir dewek lo bidan lo gitu bisa keluar bisa mayan buat tabungan kita lahir nih anak ke dunia tiap orang tua pasti seneng pasti girang karena anaknya selamat emaknya selamat tapi beda dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibunda Nabi Muhammad Siti Aminah ngandung Rasulullah kagak susah kagak payah kagak ngidam lahirnya kagak ngeden kayak ibu-ibu semua kalau ibu empok semua lahiran dibantuin mapraji dibantuin bidan beda dengan Siti Aminah Siti Aminah ngelahirin Rasulullah dibantu sama 4 bidan total semua 7 bidan 3 bidannya bidadari 4-nya manusia siapa yang pertama Siti Hawa yang kedua adalah Siti Asia istrinya Fir'aun yang ketiga Siti Sarah istrinya Nabi Ibrahim yang keempat Siti Maryam 4 dibantuin sama 4 perempuan mulia lahir dah tuh Nabi Muhammad ke dunia syairnya kita tahu bareng-bareng rohantil atiyaru tasyadu filayanil maulidi wa barik ilayah jangan ngeplek mengeplek kayak nyanyi rohati ini artinya apa ayo bakti kita ke orang tua karena kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini ngerasain jadi orang tua bagaimana ibu yang paling ngerasain jadi seorang ibu bagaimana saya baru keingetan oh iya hari ini hari ibu makanya tema pertama saya ngomongin masalah ibu tapi maaf hari ini kita udah mulai kegoda Pak sama godaan orang barat kita mau diatur-atur pakai hari jadi ini hari jadi itu hari ini dikenal dengan hari ibu bagi saya pribadi enggak ada hari ibu karena tiap hari kita adalah hari ibu orang tua nggak minta ucapan emak selamat hari ibu atau gaya pakai bahasa Inggris Happy Mother's Day mom enggak yang orang tua minta kita doain orang tua bakti kita ke orang tua tiap habis sholat bukan setahun sekali makanya empok jangan kebuatan bangga empok dikasih kembang beginian
Ini kembang beginian tibang dikasih sama jamaah, ya po buat saya ya. Ayam ini tuh gocengan mulu berapa biji ini tuh ya. Kita semua ngerasain orang tua makanya kok kagak minta banda banyak, orang tua kagak minta tanah lega, orang tua kagak minta rumah bertingkat. Yang orang tua minta cuma satu, anak bisa ngaji, titik, itu doang. Anak banyak, jabatannya tinggi, kagak bisa ngaji, gagal bapak sama ibu buat ngedidik anak. Lihat nasihat terakhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mata buduna mimba'di, bukan mata kuluna mimba'di. Apa artinya? Mata buduna mimba'di, lu mau ibadah ke siapa kalau gua udah kagak? Masih Islam apa kagak? Masih nyembah Allah apa kagak? Tuh wasiat terakhir Nabi Ibrahim buat anak-anaknya. Orang sekarang mata kuluna mimba'di, makan apa lu kalau gua udah kagak? Sawah udah langka, duit mana anak sekarang udah mulai kagak laku. Makanya saya pesen kok sama orang Pulau Puter, nah kan udah banyak perumahan di Pulau Puter kan deket tol ya. Saya bilang kalau ceramah, hari ini kita mulai belajar makan mie. Emang apa? Biar enti ucus kagak kaget. Lah bener kok. Coba mpok perhatiin dah. Dulu Pak Lurah itu dari Buok sampai Jale dikenal dengan nama Bu Silen, Buok Siluman Jalen. Hari ini hilang udah tuh panggilan. Orang kenalnya apa? Pila, Graha, Intamani. Bener? Bener kok, itu syair Nasidaria. Tahun 2000 semua serba mesin, berjalan berlari, manusia hidup makan dan minum lanjut kenapa? Tahun 2000. Lihat coba hari ini apa yang kita kagak pakai mesin. Kita lihat kok dulu tuh Pak, depan rumah orang pengen gantung baju, jemur baju pakai gantungan, pakai bambu diikat pakai tali. Kalau kagak ada tali pakai bujur diikat, bener. Sekarang jemur baju udah pakai hanger. Dulu orang ngulek sambal tinggal pakai cowet sama cobek, sekarang udah ada blender tinggal mencet. Dulu orang bikin tulisan pakai tangan, sekarang udah ada mesin printer. Apa yang kagak canggih sekarang? Tapi lihat lanjutan syair tadi. Apa lanjutannya? Penduduk makin banyak, sawah ladang menyempit, mencari nafkah makin sulit. Tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Sawah dan ya, yang hafal mah hafal, yang agak mah agak. Hari ini kita bisa lihat itu syair kok, saya sebutin. Itu tak syair dibikin tahun 1980-an Pak, yang nulis Kiai orang Jawa. Dan itu kenyataan di tahun 2000, kita bisa rasain semua bersama. Makanya hari ini jangan bangga punya anak yang timbang bisa ngomong bahasa Inggris. Jangan bangga punya anak yang timbang bisa joget-joget depan HP di TikTok. Tapi kita baru bisa bangga ketika kita ngedidik anak bisa baca Fatihah langsung dari emaknya, bukan dari orang lain. Kenapa? Ketika tuh anak baca Fatihah, bapak ibu dapat pahala dari pembacaan Fatihah anak-anak kita. Apa iya antar emak, empok, abang semuanya ketika meninggal anak yang katanya bisa bahasa Inggris datang ke kuburan ngomong bahasa Inggris? Ma, where are you going? Enggak. Apa iya tuh anak yang katanya pinter joget mau jingkar-jingkar di kuburan kalau emaknya udah kagak? Enggak. Orang tua butuh anak yang bisa ngaji. Belajar, ayo tuh temanya. Ayo mengaji, hidup menjadi berkah. Guru banyak, ustazah banyak di sini. Berasanya kita kok punya orang tua yang kagak ada, bukan sekarang, tapi kapan? Nanti mau puasa sama mau lebaran. Kan ngerasain kita kalau lebaran kita nyekar. Pacu dipanggul, pengki diseret, kembang di bawah sender, dikoretin ke kuburan.
Kalau anak yang bisa ngaji dia baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Enak emaknya dalam kuburan tenang gua. Yang kagak bisa kan di bang bawa doang, Latinnya dia baca, ngaji kagak. Iya. Asin. Itu emak kalau bisa hidup cekek tuh bocah kok bisikin kebanyakan garam. Ngaji kita di sekarang, ayo orang tua cuma minta anak bisa ngaji, jangan jadiin hari ini hari ibu, tapi jadiin setiap hari kita adalah hari buat orang tua kita. Tuh kan air jatuh. Ini tanda ceramah jangan lama-lama ini. Lobang yang kedua, lobang apa? Lobang hidung, lobang kuping, lobang mata, lobang mulut, dan lobang-lobang yang lainnya. Artinya apa? Kita syukuri semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat Allah udah banyak banget kok sama kita. Makanya kalau kita punya kaca gede, kita ngaca dah. Kita ngaca. Allah kasih kita dua mata kok, pas banget dua mata nih gandengan, kita ngeliat mata dan tak di depan adanya. Coba kalau Allah taruh nih mata satu di sini satu di belakang, niat ribet. Yang lebih cakepnya lagi di bawah mata Allah kasih hidung, udah cakep banget ini. Akhirnya apa? Yang pakai kacamata nyangkut kacamatanya di hidung. Coba kalau hidung ditaruh di leher, pakai kacamata bagaimana? Yang paling cakep lagi hidung. Coba lihat hidung, mata belum niat, tangan belum megang, mulut belum ngerasain, tapi hidung udah tahu. Jengkol jalan ke depan kan asin, tahu hidung udah tahu kok. Bahkan kalau kata saya, nikmat yang paling enak itu nikmat kentut. Bener kok. Berapa banyak orang di rumah sakit gara-gara kagak bisa ngentut pada dirawat. Makanya kalau pengen ngentut aja udah. Lagi maulid Ustadz ilokan kita ngentut, enggak apa-apa. Guru kita ngajarin kalau ada teman kita yang ngentut di pengajian, kita disuruh pura-pura budeg. Bau tak enggak pak, rasain aja. Emang apa? Kita tutupin aibnya dia biar dia kagak malu. Kita kan kagak pilih-pilih. Kalau yang kentutnya cakep, putih, bersih, baik, suka jajan, kita kentut. Empok kentut. Udah bisa kentut ya? Selfie dulu kok. Yang kentut cakep, putih, bersih, baik. Tapi coba yang kentut hitam, bulu, kudis, kerap, gatal, panu, ampek, bengek, bau lagi. Jorok banget sih kok. Makan apa tuh kentut, bau banget. Kita kata-katain. Emang apa begitu? Karena kentut dibagi menjadi 3. Kok kita ngaji kentut dulu bentaran ya. Pokoknya pulang dari tanya sama laki lah, murid yang menakinya tanpa baliknya, iya bang tadi habis ngaji saya di pengajian ngajak kentut. Itu pulang ngaji songong begitu melaki, iya bang tadi ngaji saya ngaji kentut. Biarin gara-gara kentut laki bini pada berantem bang. Kentut dibagi menjadi 3. Yang pertama ada yang namanya kentut sopan. Apa kentut sopan? Kentut yang bunyinya suaranya gede. Biasanya kentut yang begini baunya kagak pak. Sopan dia jujur, gede-gede sekalian. Yang kedua ada yang namanya kentut songong. Apa kentut songong? Kentut yang bunyinya dicicil. Songong memang ledek ya, kalau mau keluar sekalian, jangan pelan-pelan begitu. Yang ketiga ada yang namanya kentut haram jadah. Songong biangnya songong. Kentut yang kagak ada bunyinya, melepes
baunya nusuk ke hidung. Nih kentut yang begini Bu bisa nimbulin satu penyakit hati yang namanya suujon. Nih kita kumpul bareng-bareng begini nih, ada teman yang kentut, yang satu nyium, mata mulai ngelirik, hati ngomong dia kayaknya medit tuh. Yang satu nyium juga, rasa-rasa dia itu makan. Makanya Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma, nikmat Allah mana lagi yang mau kita dustain. Kalau saya balik artinya Pak, dusta mana lagi yang lagi kita nikmatin. Makanya nikmat terbesar kita ada nikmat Islam, nikmat iman. Kemudian apa? Nikmat Allah jadikan kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Emang kenapa? Cintanya Nabi Muhammad ke kita dari dunia sampai akhirat enggak berubah. Lihat ketika malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad ngabarin, ya Rasulullah, bentar lagi nyawamu bakal dicabut. Apa jawab Rasulullah? Ya Jibril, kemuliaan apa yang akan kudapatkan ketika nyawaku dicabut? Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Muhammad, aku haramkan surga untuk nabi-nabi sebelum engkau masuk surga duluan. Enak Nabi Muhammad mah udah langsung masuk surga, semua fasilitas ada. Apa langsung masuk? Enggak, masih mikirin kita po umatnya. Ya Allah, saya enak masuk surga, fasilitas banyak, pengen apa-apa tinggal bilang. Terus umat saya bagaimana ono? Umat saya kan umat bontot. Ada anak bontot di sini? Ada. Empok ngerasain punya anak bontot? Coba ada, bener kagak nih po omongan saya? Anak bontot itu kok begawe ogah, disuruh-suruh awam, kepengenan kudunya diturutin. Bener? Bontot. Kita banget udah. Kita ge sama Pak, umat bontot. Coba pikir, sama kagak kita kayak anak bontot? Sembayang ogah, ngaji agak, ngomongin orang doyan, maksiat betah, mati pengen ke sorga. Bontot. Tapi inget Pak, biar kata bontot tapi paling disayang sama emak bapak. Bener? Kita deh umat bontot paling disayang sama Nabi Muhammad. Dilanjutin sama Allah, ya Allah, itu bagaimana umat saya umur ngepas, dosa doyan, mati pengen ke surga. Allah lanjutin dalam hadits qudsinya, umatmu beda lagi ya Muhammad, wa haramtu ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Ku haramkan umat-umat sebelum umatmu masuk surga duluan. Enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad. Bahkan kita semua ada juga po, itu karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dibaca maulidnya Syarofal Anam. Itu di Syarofal Anam kan ada kuntu nuron baina yaday. Sahabat Jabir nanya, ya Rasulullah, siapa sih yang pertama kali Allah ciptakan? Siapa yang Allah ciptakan? Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi qabla ayyakhluqa Adam bi al-qai'am. Itu jauh diciptakan 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Jadi ketika empok ditanya duluan mana Nabi Muhammad sama Nabi Adam, lebih dulu diciptakannya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya enaknya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita udah dapat jaminan masuk surganya Allah Subhanahu. Apa
Apa rasa terima kasih kita ke Nabi Muhammad? Banyak-banyak kita selawat ke Nabi Muhammad. Saya sering bilang, ada orang yang kagak diaku jadi umat Nabi Muhammad cuma gara-gara enggak pernah selawat. Kita punya guru, kita punya tempat yang baik, kita punya halakoh yang baik hari ini. Kenapa? Karena tempat kita nih, kampung kita nih punya adat istiadat yang cakep, Pak. Saya ngobrol sama anggota Kopassus 1 Desember, saya masih ingat tanggalnya, 1 Desember kemarin. Dia nanya ke saya begini, Ustadz, kenapa sih orang Betawi, orang Sunda, orang Jawa Barat itu kagak ada yang murtad, kagak ada yang masuk agama lain, yang pindah ke agama lain? Di kampung saya, dia bilang, Pak, Yogyakarta, di kampung saya itu banyak orang Islam yang pindah agama. Apa jawaban saya? Etnik budaya. Kenapa saya jawab etnik budaya? Kita punya adat istiadat yang cakep. Apa kita coba yang kagak kumpul kok? Adat istiadat kita apa yang kagak kumpul? Pengajian kita kumpul, maulid kita kumpul, tahlilan kita kumpul, orang lahiran kita ngumpul, ngokin orang sakit kita kumpul. Kumpul begini, kumpul yang bisa ngikat keimanan kita. Makanya kalau ditanya, nih yang hadir-hadir begini nih, yang hadir nih, oi, nih. Kan bukan orang yang tiap hari bisa jaga sholat 5 waktu. Coba Bapak perhatiin yang hadir tahlil. Bukan orang-orang yang tiap hari ke masjid, bukan orang-orang yang tiap hari ke musola, dan bukan orang-orang yang keimanannya kuat. Tapi ketika ditanya pengen pindah agama apa kagak, dia pasti dijawabnya kagak. Kenapa? Karena udah kita ikat dengan adat budaya seperti ini. Makanya kumpul kita pada kesempatan hari ini udah kumpul yang paling cakep banget kok. Orang arisan keluarga lah ada cacatnya itu. Coba dah kalau misalnya arisan keluarga ada yang kagak naruh lah, kalau kagak diomongin udah kelar semua itu. Belum, si Anu donor, ya orang lain dia mah tangan begini mulu, dia mah kata gue jadi ajak, lu diajak baik dia. Ya udah ngomongin sejarah lagi baik. Kumpul yang paling cakep udah kumpul begini doang udah. Lobang yang ketiga, lobang apa? Lobang kubur. Kita semua pasti masuk kok ke dalam lobang kubur. Cuma pertanyaannya kapan kita mati dan apa sebab kematian kita? Karena mati mengacak. Kalau mati ngurutin abjad enak kok. 2022 meninggal huruf A. Asi, Adi, Ati, Aminah mati. 2023 huruf B. Bosi, Boan, Bisan mati. Kesian yang huruf Z. Dimandi dewek, ngebungkus dewek, ke kuburan kagak ada yang gotong, loncat-loncatan gelinding kok. Mati mengacak. Yang tua jangan ngerasa tua, Ustadz sudah tua besok kayaknya enggak, belum tentu. Yang muda jangan rasa muda, saya masih lama Ustadz masih muda, belum tentu. Mati mengacak. Kapan kita mati nggak ada yang tahu. Apa sebab kematian kita nggak ada yang tahu. Tapi 40 hari sebelum kematian kita, malaikat Ijro itu udah ngetes kita. Dari mana? Nih, dari kaki. Tuh yang asam urat suka kambuh. Kita nggak bisa bohong kok. Nih orang segini banyak pasti udah yang kesemutan. Ada. Bahkan nyabut nyawa orang rajin ibadah kok sama yang kagak pernah ibadah beda. Ketika Allah perintah ya Ijroil cabut itu nyawa orang yang rajin ibadah. Dari mana ya Allah? Cabut dari mulutnya. Mulut lagi mangat kayak nyatin saya, dibetot berebut. Ya Allah, saya cabut dari mulut berat. Itu ngapa dari mulut berat? Karena mulutnya suka dipakai zikir, istighfar, salawat ke Rasulullah. Terus saya cabut dari mana? Cabut di tangannya keteplek kipas, kira tanding. Dibetot berebut. Wah, Allah si betot dari tangan juga berat. Itu ngapa di tangan berat? Karena tangannya suka dipakai buat nyantunin yatim, bantuin saudara, tetangga yang kesusahan. Terus saya cabut dari mana? Seret dari kaki. Kaki udah 3 kali berubah kok.
Kesila, simpu, selonjoran, sila lagi. Dibetot berebut. Wah Allah si betot ya selonjoran pisan itu. Dibetot berebut. Wah Allah si betot dari kaki berat. Itu ngapa dari kaki berat? Karena kakinya suka dipakai buat ngangkat ke majelis taklim, sholat jamaah di masjid, di musola. Terus saya tarik dari mana nih orang? Berangkat sekarang ke sorga ya Ijrail. Itu depan pintu sorga ada papan tulisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bawa tuh papan, adepin ke orang yang sakaratul maut. Orang yang sakaratul maut ngeliat dan baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati dalam keadaan husnul khotimah insya. Beda sama orang yang kagak pernah ibadah. Pas Allah perintahin ya Ijrail cabut itu nyawa orang yang kagak pernah ibadah, ngaji kagak, sembayang kagak, sama ustadz rada gedek, sama saudara kagak akur. Dari mana ya Allah? Jadiin satu, dari mata, kuping, tangan, kaki, mulut, betot bareng-bareng. Malaikat nyabut tas lewat batang berebut. Matinya jelek betul, mata melotot, mulut mangap, tangannya mati dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min. Mati kita Pak, dimandiin kita sama amil tuh, digebek awak kita. Dulu ada yang biasa mandiin orang meninggal, ibu ada yang mana? Lampu ada guys tadi. Dulu saya masih berani nemenin guru saya buat mandiin orang meninggal kok. Kemudian pas saya ngaji kitab Ar-Ruhnya Ibnul Qayyim, saya udah kagak berani lagi mandiin orang meninggal. Kenapa? Karena ruh orang yang baru meninggal itu kok dia tahu siapa yang layat, siapa yang baca yasin, siapa yang takjiah, siapa yang mandiin, siapa yang kapanin, dia tahu semua. Tapi ruh orang yang baru meninggal lempengan dimandiin mah ada di samping yang mandiin. Yang sampai nih hari masih kebayang-bayang sama saya pas lagi megang gayung, ada suara apa dari samping, dimandiin kita sama amil tuh, digebek kita, dipakein baju kita sama baju yang belum pernah kita pakai. Cakepnya tuh baju ada poncotnya di atas kurang, bawah pakaian ujung. Dimasukin kita ke dalam kurung batang. Kok kendaraan paling aneh sedunia, siapa masuk pasti mati, belum pernah gagal. Digotong kita tuh jenazah dalam kurung batang, baru ngelewatin depan pintu rumah, tuh jenazah ngomong, pelan-pelan bawa gua, pelan-pelan bawa gua. Hari ini gua ninggalin bini jadi janda, ninggalin anak jadi yatim, pelan-pelan, pelan-pelan. Yang gotong butek. Yang taruh yang dengar kayak bang dilemparin itu kurung batang. Guru kita ngajarin kalau gotong kurung batang yang ada jenazahnya baca tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kudunya begitu. Orang karang po gotong kurung batang ada jenazahnya, tahlil sambil ngerokok kayak jadi. Lo ada harus mengajarin itu. Sampai ke pemakaman umum guru kita ngajarin jangan buru-buru masuk, salam dulu, assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya hadiar. Ya begitu. Orang karang nggak kebaca tuh salam, tanjak tunjuk doang. No, di sono no. Uyut mau dari bapuran yang orang gede no, tanjak tunjuk doang. Sampai ke lubang kubur turun 2-3 orang. Siapa yang turun? Yang ngaji Pak yang turun. Emang apa? Ada doa buat nanggapin itu si jenazah. Allahumma ftah abwaaba sama liruh, ya Allah bukakanlah pintu langit untuk ruh mayit yang akan dimakamkan pada hari ini. Kudunya mah begitu. Orang karang kongko dalam kuburan kagak kebaca tuh doa. Pala mana pala? Pala mana pala? Di atas gue bingung bang, tahu mana? Udah rapat begini, masuk kita ke dalam kubur tuh.
dalam kubur po sebelum tanah nindiin kita ditutup kita pakai papan ketep namanya 1, 2, 3, 4 dibarisin. Cuman besok kalau ada yang meninggal tuh papan jangan dinomerin tuh 2, 3 kayak warteg jadinya kok. Jangan masuk kita ke dalam kubur yang kita cari mati-matian kagak ngikutin kita kok. Makanya jangan cari mati-matian apa yang kagak bisa dibawa mati. Akhir hayat kita itu sekarang udah tinggal dikit lagi. Hitung-hitungan orang meninggal kok sekarang banyak yang meninggal mendadak. Iya hari ini masih hadir maulid belum tentu ntar mah pulang. Kan kagak yang tahu ntar kita bakal ngapa-ngapa. Makanya kita bersyukur Allah kasih kita nikmat panjang umur, Allah kasih nikmat sehat, Allah kasih kita nikmat iman dan Islam. Harapan kita semua kumpul kita pada kesempatan hari ini menjadikan kumpul kita nanti di yaumil kiamah di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hari Ibu jangan cuma setahun sekali, tapi tiap habis sholat kita doain orang tua kita. Kali kalau bagi duit mah rada-rada kagak ada, doain doain ya, doain. Kalau hari ini kita ngerasa ada urusan kita yang belum beres, ada hajat kita yang belum dikabul, mungkin kita lupa bagi ke orang tua kita, mungkin kita lupa doain orang tua kita. Makanya semoga Allah jadikan kita semua anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua kita. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, udah gelap banget kok, udah rintik-rintik kok ya. Ini di sini udah berapa kali turun tadi airnya nih. Makanya daripada saya digerutuin baik udah buru napa Ustaz mendung ana pakaian gue belum gue angkatin daripada anu lagi. Saya tahu urusan. Harapan kita semua tidak Allah angkat kaki kita di tempat ini sebelum Allah gugurkan semua dosa-dosa kita dan Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Kita angkat kedua tangan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangannya amin kok. Belum. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa jami sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil ahyar adadani amillahi wa ibdalih. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana. Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah fi kulli sana warzuqnal afwa wal afiyah bijahi sakinil madahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.